Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sandrina Trianisasihte dengan NIM 11S24009. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang review soal program C, di mana ada 20 soal, 20 tugas ditambah dengan 10 soal yang sebelumnya, tapi ada beberapa soal yang sama. Jadi total ada 21 soal. Nah, jadi untuk tugas yang pertama adalah menghitung luas persegi panjang. Nah, pada petunjuk yang ada di modulnya dikatakan bahwa untuk deskripsinya buat program untuk menghitung luas persegi panjang menggunakan fungsi luas, yaitu panjang dan lebar. Contoh inputnya adalah panjangnya 5, kemudian lebarnya adalah 4. Kemudian contoh outputnya adalah luas sama dengan 20. Nah, untuk tugas ini bisa kita lihat pada VS Code, dimana di sini ada encode studio H, kemudian integer main, integer, panjang, lebar, luas, ini adalah variabelnya. Kemudian kita masuk ke untuk nanti memasukkan inputnya, nanti akan dibuat printf panjang. Ini nanti agar user bisa memasukkan inputnya, kemudian dibuat scanf %d, nanti akan dimasukkan panjangnya berapa dan panjang, kemudian printf lebar sama dengan scanf %d dan lebar. Nah, nanti akan masuk ke rumus luas, yaitu rumus luas adalah panjang kali lebar. Nanti akan dikalikan panjangnya dan juga dengan lebarnya. Lalu nanti setelah dikalikan maka akan dibuat lagi perintah atau fungsi printf, dimana luas sama dengan %d luas. Nanti akan di return 0 ketika programnya berhasil dijalankan. Nah, jadi sekarang saya akan coba jalankan. Nah, maka nanti kita akan masukkan panjangnya. Kalau yang dari modulnya kita masukkan panjangnya 5, kemudian lebarnya 4, maka outputnya adalah luas sama dengan 20. Gitu. Nah, lalu selanjutnya kita akan ke tugas yang kedua. Nah, untuk tugas yang kedua ini adalah menentukan bilangan genap. Nah, jadi di sini deskripsinya, buat fungsi is genap integer x yang mengembalikan 1 jika genap, 0 jika ganjil. Nah, contoh inputnya nanti adalah masukkan bilangan 7, kemudian contoh outputnya adalah ganjil. Nah, untuk ini bisa kita lihat pada VS Code ini, integer is genap, integer bilangan. Nah, di sini dia menggunakan if else. Jadi if bilangan persendu sama dengan 0, return 1 bilangan genap. Artinya nanti kalau misalnya ini dapat dibagikan dengan 2 sama itu hasilnya habis atau 0, maka itu adalah bilangan genap. Maka akan di return 1 itu bilangan genap. Nah, else return 0. Nah, jadi jika tidak maka akan dikembalikan ke 0. Ini adalah bilangan ganjilnya. Nah, lalu kita masuk ke fungsi utamanya, di mana integer main, integer bilangan, printf, masukkan bilangan, nanti kita akan memasukkan bilangannya, kemudian scanf, nanti akan dimasukkan inputnya oleh user dan bilangan. Nah, lalu diberikan di sini if else lagi, if is genap, bilangan, print genap. Nah, jika nanti kalau setelah dimasukkan inputnya diproses apakah itu bilangan genap atau bilangan ganjil, jika itu genap akan dikeluarkan atau dikembalikan genap, jika itu else, jika itu ganjil maka akan dihasilkan ganjil, lalu return 0. Kita akan compile. Nah, contohnya kita masukkan bilangannya 7, maka outputnya adalah ganjil, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk tugas yang ketiga adalah itu
tukar nilai dengan pointer. Nah, deskripsinya di sini adalah buat fungsi void tukar integer pointer A kemudian integer pointer B yang menukar nilai dua variabel. Nah, ini adalah contoh inputnya di mana A sama dengan 3, kemudian B sama dengan 5. Nah, untuk outputnya nanti A sama dengan 5, kemudian B sama dengan 3. Dari sini bisa kita lihat bahwa nilai A itu ditukarkan dengan nilai B begitu. Lalu di sini kita bisa lihat kodenya. Input stdio.h. Nah, di sini dia menggunakan void tukar, yaitu adalah integer pointer x kemudian integer pointer y. Nah, di sini ada integer temp di mana nanti di sini hanya sementara, di mana temp itu sama dengan pointer x sama dengan pointer y sama dengan temp. Nah, untuk ke fungsi utamanya, integer main, integer a, b, kemudian printf a sama dengan scanf %d a, printf b sama dengan scanf. Nah, nanti di sini akan dipanggil fungsi dengan alamat a dan juga b-nya, yaitu tukar persen A dan persen B. Lalu nanti akan di print keluarannya yaitu A sekian dan B sekian, lalu nanti akan return null. Akan kita compile. Nah, A-nya kita masukkan 3, kemudian B kita masukkan 5, maka outputnya adalah A sama dengan 5 dan B sama dengan 3. Nah, ini dia sesuai dengan output yang diharapkan. Lalu untuk soal yang keempat adalah menampilkan elemen array. Deskripsinya buat program yang menampilkan isi array menggunakan fungsi. Nah, arraynya di sini adalah 2, 4, 6. Nah, sekarang kita akan kodenya. Nah, di sini ada library-nya yaitu stdio.h. Kemudian ini adalah fungsi untuk menampilkan isi dari array. Nah, di sini ada void tampil array, integer n, for integer i sama dengan 0, i kecil n incremental, print %d array i, print backslash n. Nah, jadi nanti ini adalah untuk menampilkan isi array di mana nanti akan ditampilkan array-nya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke integer main, integer n, printf, masukkan jumlah elemen array, kemudian scanf, %d, n. Nah, ini adalah untuk menginput jumlah elemen array yang akan dimasukkan. Lalu kemudian ini adalah input dari elemen-elemen array-nya. Nah, jadi for integer i sama dengan 0, i kecil n, i incremental, printf elemen kesekian, kemudian i tambah 1, scanf %d array i. Nanti akan ada juga fungsi untuk menampilkan isi array, dimana di sini printf isi array tampil array n baru return ke 0. Sekarang kita akan compile. Nah, jadi contohnya kita masukkan elemen array adalah 3. Elemen pertama itu adalah 2, kemudian elemen yang kedua itu adalah 4, kemudian elemen yang ketiga adalah 6. Nah, nanti isi array-nya itu adalah 2, 4, dan 6. Lalu selanjutnya adalah soal yang kelima, di mana soal yang kelima ini adalah untuk menghitung rata-rata array. Nah, deskripsinya adalah input n bilangan, simpan dalam array, hitung rata-rata. Nah, jadi nanti akan dimasukkan inputnya adalah seperti ini, ada 4 nilai yaitu 70, 80, 90, dan 100. Dan nanti output yang diharapkan adalah menghasilkan rata-rata sama dengan 85. Nah, jadi untuk ini adalah library-nya. Nah, di sini ini adalah fungsi untuk menghitung rata-rata. Di mana di sini ada float hitung rata-rata, integer array, integer n, lalu integer total sama dengan 0, for integer i sama dengan 0, i kecil n incremental, total
total sama dengan array i baru return float total per n. Nah, jadi ini nanti dimana fungsinya ini akan menerima array dan juga jumlah elemen arraynya. Kemudian nanti totalnya itu diinisialisasikan dengan 0 untuk menjumlahkan seluruh elemen. Lalu nanti di sini juga ada loop for, yaitu untuk menjumlahkan semua elemen array-nya, begitu. Lalu nanti ini nanti akan dikonversi ke float agar pembagian itu tidak menggunakan integer division supaya hasilnya itu bisa desimal gitu. Lalu selanjutnya untuk ke fungsi utamanya integer main, dimana nanti selanjutnya kita masuk integer n. Lalu ini adalah input untuk jumlah datanya, dimana di sini ada printf dan scanf, dimana printf nanti untuk memasukkan jumlah nilai, kemudian scanf %d integer array n. Nah, nanti selanjutnya akan dimasukkan input dari nilai array-nya. Jadi nanti akan diminta input sebanyak n kali, kemudian nanti disimpan dalam array ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk menghitung rata-rata. Nah, jadi ini akan nanti dipanggil fungsi hitung rata-rata, nanti dia disimpan ke dalam variabel rata ini. Kemudian nanti akan di print hasil dari rata-ratanya, kemudian return 0. Nah, jadi sekarang kita akan coba compile. Nah, jumlah nilainya masukkan 4. Nilai pertamanya itu adalah 70, kemudian 80, kemudian 90, lalu 100. Nah, jadi rata-ratanya itu adalah 85,0. Oke, lalu selanjutnya kita akan ke tugas yang ke-6. Untuk tugas yang ke-6 ini adalah faktorial rekursif, di mana deskripsinya itu untuk membuat fungsi rekursif faktorial n. Nah, inputnya nanti adalah masukkan n4, kemudian contoh outputnya itu adalah 24. Nah, jadi untuk tugas ini bisa kita lihat kodenya adalah seperti ini. Nah, jadi ini ada fungsi rekursif untuk menghitung faktorial, di mana integer faktorial, integer n, if n sama dengan 0, n sama dengan 1, return 1, else return n kali faktorial n kurang 1. Nah, jadi ini adalah fungsi rekursif untuk menghitung nilai n faktorial. Nah, jadi nanti jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, hasilnya itu 1, karena 0 faktorial itu sama dengan 1 dan juga 1 faktorial adalah 1 juga. Nah, kalau misalnya tidak, jika n-nya lebih dari 1, maka nanti akan dikembalikan n kali faktorial n kurang 1. Lalu selanjutnya ke fungsi utama, di mana nanti ada integer main, integer n, akan dimasukkan input dari user, printf masukkan n, kemudian scanf, dimasukkan inputnya, kemudian nanti akan diberikan fungsi printf ini untuk menampilkan hasilnya. Sekarang kita akan coba compile. Nah, kita masukkan n-nya adalah 4, maka yang menjadi outputnya adalah 24, karena 4 faktorial itu adalah 24. Itu karena 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, maka hasilnya adalah 24. Nah, lalu selanjutnya kita akan ke soal yang ke-7. Untuk soal yang ke-7 adalah untuk mengkonversi nilai ke huruf. Nah, jadi untuk ini, sini deskripsinya yaitu membuat program
untuk konversi nilai angka ke huruf, yaitu A, B, C, D, E. Nah, contohnya inputnya itu adalah nilainya 88, nilai hurufnya adalah A. Nah, jadi kita bisa lihat pada kode di sini di mana integer main. Nah, di sini ini adalah library-nya. Kemudian integer main, integer nilai. Nah, nanti akan dimasukkan nilainya melalui fungsi printf dan scanf ini. Nah, jadi nanti setelah itu akan dikonversi dari nilai-nilai tersebut ke huruf dengan range lengkap. Nah, jadi contohnya ini adalah kalau if nilai di atas 85 dan nilainya itu di bawah 100, maka nanti akan di print nilai hurufnya itu adalah A begitu. Jika tidak, jika nilainya itu di atas 75 dan di bawah 85, maka hasilnya adalah B. Nilai hurufnya adalah B. Kemudian kalau nilainya itu di atas 65 dan di bawah 75, di atas atau sama dengan yang ini semua, maka akan dihasilkan nilai huruf C. Kemudian nilainya di atas sama dengan 50 dan di bawah 65, maka akan dihasilkan D. Kemudian jika nilainya di atas sama dengan 0 dan di bawah 50, maka akan akan dihasilkan nilai huruf E. Nah, jika tidak, jika diberikan input yang tidak sesuai, maka akan dihasilkan nilai tidak valid. Sekarang kita akan coba compile. Nah, nilainya adalah 88, maka nilai hurufnya adalah A gitu. Lalu selanjutnya kita akan ke soal yang ke-8, di mana soal yang ke-8 ini adalah fungsi modular dengan header. Nah, jadi di sini dia mempunyai dua library, di mana include studioh dan juga include mathmodh. Ini merupakan header filenya, bisa kita lihat di sini. Nah, jadi di sini ada mathmodh if and def mathmodh define mathmodh. Terus di sini ada beberapa fungsi di mana integer tambah. Ada beberapa variabel. Integer tambah itu integer A, kemudian ada integer B, kemudian untuk integer kurang itu ada integer A, kemudian integer B, integer kali integer A, baru integer B, float bagi integer A, baru integer B, lalu nanti akan di NF-nya. Kemudian di sini jadi di sini nanti deskripsinya adalah pisahkan fungsi tambah kali kurang kali bagi ke file header mathmodh dan mathmodh C. Contoh outputnya 10 ditambah 15 sama dengan 15. Di sini juga ada file mathmodh C, di mana mathmodh C ini adalah operasi dari fungsi-fungsi ini, di mana integer tambah itu, di mana dia berisi dua variabel, integer A dan integer B ini akan dikembalikan. Hasilnya itu tadi operasikan dengan A ditambah B. Kalau kurang dia A dikurang B, kalau kali dia A kali B. Kemudian kalau float bagi dia jadi selanjutnya kita akan ke tugas yang ke-9, dimana untuk yang soal ke-9 ini ada input n, alokasikan array dengan malloc, isi dengan angka kelipatan 5. Contoh inputnya nanti adalah n sama dengan 4, kemudian contoh outputnya adalah 0, 5, 10, 15. Nah, untuk kodenya adalah seperti berikut. Dia punya dua library, di mana ada include studio.h, kemudian include stdlib.h. Nah, ini adalah integer main, integer n, printf, masukkan jumlah elemen array, scanf, %d, dan %n. Nah, jadi nanti ini untuk menyimpan jumlah elemen array nanti yang akan dibuat untuk arraynya. Kemudian selanjutnya adalah integer pointer array sama dengan integer pointer malloc and pointer size of integer. Nah, ini nanti untuk alokasi memorinya. Jadi nanti akan digunakan malloc untuk alokasi memori n elemen. Nah, kemudian size of integer itu untuk memastikan ukuran setiap elemen itu pas untuk tipe integernya. Kemudian untuk integer pointer
Nah, ini tuh untuk memastikan supaya hasil dari malloc itu cocok dengan pointer integer. Nah, selanjutnya if array sama dengan 0, printf memori tidak cukup, return 1. Nah, jadi nanti ini untuk mengecek apakah malloc itu berhasil. Nah, kalau dia gagal akan di return 0 begitu, atau akan dihasilkan memori tidak cukup begitu. Nah, selanjutnya nanti untuk mengisi array dapat digunakan for integer i sama dengan 0, i kecil n, incremental array i pointer 5, i kali 5 maksudnya. Nah, jadi nanti akan diisi array dengan nilai tertentu, nanti akan dikalikan dengan 5. Jadi selanjutnya akan di print hasilnya, isi array, kemudian masukkan ini, kemudian akan dihasilkan. Lalu nanti akan dibebaskan memori dengan free array, lalu nanti akan dibuat return 0, menandakan program itu berhasil. Nah, sekarang kita akan coba untuk compile. Nah, jadi kita masukkan jumlah elemen itu 4. Nah, nanti isi array itu adalah 0, 5, 10, dan 15 gitu. Lalu selanjutnya kita akan ke tugas yang ke-10, dimana di sini kita menggunakan relog untuk menambah ukuran array. Di sini deskripsinya adalah tambah array dari 3 ke 5 elemen menggunakan relog. Nah, nanti array itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi sini ada 2 library. Kemudian di sini ada fungsi integer main, integer pointer array, integer i. Nah, jadi nanti array itu pointer ke memori dinamisnya. Kemudian i-nya nanti ini untuk membuat looping. Lalu nanti alokasi awal untuk 3 elemen. Array, integer, pointer, malloc 3 kali size of integer, kemudian if array sama dengan 0, print memory tidak cukup, return 1. Isi elemen array, elemen awal nanti akan dimasukkan elemen awalnya dari sini, kemudian nanti akan ditambah ukuran array menjadi 5 elemen. Nah, jadi nanti ada integer pointer temp sama integer pointer relog array 5 size of integer, kemudian if temp sama 0. Jadi nanti kalau hasilnya tidak sesuai akan dihasilkan 0, lalu akan di print, lalu menambah ukuran array. Nanti setelah itu akan dibebaskan memori menggunakan free, lalu akan di return 1. Kemudian array sama dengan temp. Lalu selanjutnya isi 2 elemen tambahan. Nah, array 3 sama 4, array 4 sama dengan 5. Kemudian tampilkan isi array, print array, kemudian nanti dimasukkan ini, lalu di print hasilnya, lalu akan dibebaskan memorinya, lalu akan dikembalikan atau return 0. Sekarang kita akan coba compile lagi. Nah, jadi nanti array itu dihasilkan 1, 2, 3, 4, 5, dan ini juga hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya adalah soal yang ke-11, dimana ini adalah untuk menyimpan nama dan nilai ke file. Nah, jadi untuk kodenya adalah seperti ini, dimana include studio H, kemudian integer main, file, pointer file, kemudian karakter nama, kemudian ada karakter nama 50, integer nilai, integer jumlah i, file f open data mahasiswa txt w, kemudian if file 0 dalam buka file. Nah, jadi nanti akan dibuka file data mahasiswa.txt ini. Nanti kalau berhasil dia akan dibuka, kemudian kalau tidak dia akan menghasilkan 0, akan di print gagal membuka file. Nah, kalau misalnya dia berhasil, nanti akan di print masukkan jumlah mahasiswanya, kemudian nanti di print
akan dimasukkan juga nama mahasiswa, kemudian nilainya. Lalu nanti akan di print lah nanti yaitu nama dan nilainya. Lalu setelah itu nanti akan dibuat fclose untuk menutup file yang tadi telah dibuka. Nah, kemudian setelah itu di print lah data berhasil disimpan ke file, nanti menandakan bahwa yang dimasukkan itu inputnya sudah dimasukkan ke filenya. Lalu nanti akan dibuat return null. Nah, masukkan jumlah mahasiswanya contohnya ada dua. Yang pertama namanya adalah Doni, nilainya 80. Kemudian nama mahasiswa yang kedua adalah Rina, nilainya adalah 90. Nah, maka nanti data berhasil disimpan ke file. Kita lihatlah di sini data mahasiswa. Nah, dia di sini menyimpan dua data, yaitu si Doni dan si Rina. Si Doni nilainya 80, kemudian si Rina nilainya 90 begitu. Lalu kita akan ke soal yang ke-12. Nah, untuk soal yang 12 ini adalah untuk membaca file dan menampilkan isi. Jadi ini deskripsinya, baca isi file data mahasiswa dan tampilkan ke layar. Contohnya namanya itu Doni, nilainya 80. Nah, jadi nanti kita akan membuat seperti ini. Jadi include studio hall, integer main, file, kemudian karakter nama, integer nilai. File fopen data mahasiswa akan dibuka nanti data mahasiswa itu. Kemudian seperti yang sebelumnya, kalau misalnya dia gagal akan ditampilkan gagal membuka file. Nah, jadi nanti akan menggunakan fungsi fscanf file, kemudian akan dicari nama dan nilainya, kemudian lalu di print namanya dan nilainya adalah sebagai berikut. Lalu nanti ditutup filenya dan di return ke 0. Sekarang kita akan compile lagi. Nah, jadi ini namanya adalah Doni dan nilainya 80. Nah, itu sama. Kita akan ke soal yang ke-13. Untuk soal yang ke-13 di sini adalah untuk pointer ke fungsi kalkulator. Nah, jadi ini digunakan pointer ke fungsi untuk memilih operasi. Nah, jadi di sini inputnya adalah 3 kali 4, outputnya adalah 12. Nah, jadi di sini ada beberapa operasi, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Lalu nanti di sini ada beberapa variabel, di mana integer tambah itu adalah A dan B-nya itu akan dikembalikan A ditambah B. Kalau kurang dia A dikurang B, kalau dia dikali A kali B. Kalau misalnya dia dibagi B, dikembalikan B seru sama dengan 0, A bagi B, B sama dengan 0. Kemudian di sini ada integer main, integer A, B dan hasilnya. Jadi ini adalah variabelnya, kemudian karakter of integer, pointer fungsi integer nanti akan dimasukkan operasinya melalui ini. Kemudian nanti di sini ada beberapa switch case, di mana nanti case yang pertama kalau misalnya dia plus itu artinya fungsi tambah, lalu ada break. Kalau dia minus berarti fungsi kurang. Kalau ada tanda bintang maka dia fungsi kali. Kalau ada slash berarti dia bagi. Nah, ini adalah lanjut default case-nya. Ini jika tidak ada yang sesuai maka akan dihasilkan operator tidak dikenali, di return 1. Kemudian hasilnya nanti itu adalah fungsi A, B, kemudian nanti akan dicetak hasilnya, lalu akan return 0. Nah, jadi untuk hasilnya ada seperti ini. Nah, kita masukkan operasinya, contohnya 3 dikali 4. Nah, maka hasilnya adalah 12 gitu. Oke, selanjutnya kita akan ke soal yang ke-14, di mana ini adalah filter array dengan fungsi. Nah, jadi di sini dia deskripsinya itu adalah membuat filter angka genap menggunakan pointer ke fungsi. Contoh array-nya nanti kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang genap itu adalah 2 dan 4. Lalu untuk ke kodenya adalah seperti berikut.
Include studio H, integer is even, integer X, return X persen 2 sama dengan 0. Ini untuk menandakan apakah dia genap apa tidak. Nah, kemudian di sini ada fungsi void filter array, integer size, integer pointer, function integer, kemudian print genap. Kemudian ini ada for integer i sama dengan 0, i kecil, size incremental, if i filter function array i, printf array i, nanti akan di print n. Kemudian di sini akan di print. Kemudian di sini ada fungsi integer main, di mana integer array sama dengan integer array-nya itu 100, kemudian n, kemudian dimasukkan nanti jumlah elemennya, kemudian dimasukkan jumlah elemen array-nya, nanti dia akan dipanggil filter array, kemudian akan dikembalikan ke 0. Nah, contoh kita masukkan jumlah elemennya itu adalah 4. Elemen array-nya ada 1, 2, 3, dan 4. Maka yang genap adalah 2 dan 4 gitu. Lalu selanjutnya adalah yang ke-15. Dimana yang ke-15 ini adalah mini aplikasi penilaian mahasiswa. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk deskripsinya adalah input data n mahasiswa, yaitu nama dan nilai, kemudian nilai rata-ratanya, tentukan huruf mutu dan tampilkan semua. Contohnya namanya adalah Dina, kemudian nilainya 82, hurufnya adalah A. Untuk kodenya adalah seperti ini, di mana include studio host, struct mahasiswa. Nah, jadi dia berisi beberapa tipe data dan juga variabel, di mana di sini info itu adalah nama di sini. Dia menggunakan karakter, kemudian integer untuk nilai, kemudian karakter juga untuk hurufnya. Lalu selanjutnya ada untuk fungsi karakter konversi nilai, di mana ini untuk menerima nilai angka, kemudian nanti akan dikonversi atau dikembalikan ke dalam bentuk huruf atau grade seperti ini. Nah, kemudian di sini ada fungsi main, di mana di sini ada array struct mahasiswa MHS, di mana di sini nanti itu berisi array untuk menampung maksimal 100 mahasiswa. Kemudian nanti ini integer n, di mana n nanti ini untuk menghitung mahasiswa yang diinput, kemudian akan dimasukkanlah jumlah mahasiswanya. Selanjutnya adalah input data mahasiswa. Nah, ini nanti ada loop sebanyak n kali itu untuk menghitung nama dan juga nilainya. Kemudian nanti setelah di input akan dipanggil konversi nilai untuk mendapatkan huruf grade-nya. Kemudian nanti akan ditambah nilai ke total untuk menghitung nilai rata-ratanya. Nah, kemudian di sini ada untuk menghitung nilai rata-rata, akan dikonversi nilai ke plot lalu dibagi dengan jumlah mahasiswanya. Kemudian nanti akan di print data mahasiswanya, itu ada nama, nilai, dan hurufnya, kemudian akan dihasilkan rata-ratanya. Kita akan coba compile. Jumlah mahasiswanya contohnya di sini kita buat 1 ya. Namanya Dina. Nilainya 82. Nah, maka grade-nya itu adalah A, kemudian rata-ratanya adalah 82,00. Oke, selanjutnya kita akan ke tugas yang ke-16. Untuk tugas yang 16 ini adalah untuk membuat sistem kasir yang sederhana, di mana deskripsinya di sini adalah input daftar barang dan harga, total belanja, diskon otomatis jika 500.000, lebih dari 500.000. Nah, jadi ada 3 barang, yaitu barang yang pertama 200.000, barang yang kedua 150.000, dan barang yang ketiga 250.000. Nanti akan diberikan diskon 10%, maka total bayarnya adalah 540.000.
Nah, jadi di sini ada integer main, integer harga 100, total sama dengan 0, float bayar. Nah, jadi di sini ada integer harga 100 itu adalah array untuk menyimpan harga masing-masing barang, dimana nanti dia maksimum 100 barang. Kemudian nanti ada integer total 0 itu untuk menjumlahkan semua harga barang. Kemudian di sini ada float bayar untuk menyimpan total bayar setelah diskonnya. Kemudian nanti akan dimasukkan jumlah barangnya, akan dimasukkan input oleh user. Kemudian ini adalah loop for, dimana ini nanti untuk dari 0 sampai n-1 untuk input setiap harga barang gitu. Kemudian nanti akan dimasukkan harga barang kesekian berapa, kemudian nanti akan dijumlahkan harga barang itu ke variabel totalnya. Nah, jadi apabila dia di atas ya 50.000, maka akan diberikan diskon lalu total bayar. Jika tidak, maka dihasilkan tidak ada diskon. Nah, akan kita coba compile. Nah, jumlah barangnya itu ada 3. Barang yang pertama adalah 200.000. Barang yang kedua 150.000. Saya akan ulangi. Nah, jumlah barang yang 3, barang yang pertama 200.000, barang yang kedua 150.000, barang yang ketiga 270.000. Maka nanti akan ada diskonnya 10% dan total bayarnya itu adalah 540.000. Oke, selanjutnya ke tugas yang ke-17. Dimana tugas yang ke-17 ini adalah sistem pencarian nilai mahasiswa. Input data mahasiswa, simpan ke file cari mahasiswa berdasarkan NIM dan tampilkan. Nanti akan dicari NIM-nya ini, lalu outputnya adalah seperti ini. Nah, jadi untuk fungsinya adalah seperti ini. Nah, jadi nanti akan ada beberapa library, kemudian di sini ada struct berisi NIM, kemudian nama dan juga nilainya. Kemudian integer main, di sini ada fungsi pertama, dimana nanti akan dimasukkan jumlah mahasiswanya berapa. Kemudian di sini juga ada struct mahasiswa yang disimpan dalam array MHS. Kemudian nanti akan dibuka file mahasiswa.txt ini. Kemudian nanti akan disimpan data mahasiswanya, dimana nanti ada loopnya itu ada berisi mahasiswa keberapa, kemudian isinya NIM, kemudian nama dan nilainya, lalu akan ditutup menggunakan fclose. Kemudian nanti akan ada fungsi karakter cari NIM. Nah, jadi nanti akan dicari NIM-nya, akan dibuat diberikan output cari NIM, kemudian akan dimasukkan oleh user NIM-nya berapa, lalu akan dibuka nanti file mahasiswa.txt itu, kemudian nanti akan dicarilah NIM-nya dan juga namanya, kemudian nilainya begitu. Kemudian akan dibuat break-nya, lalu ditutup file menggunakan fclose. Nah, jika tidak ditemukan, maka nanti data dengan NIM sekian itu tidak ditemukan. Jika ditemukan berarti tidak perlu dibuat, maka akan dikembalikan ke return 0. Nah, contohnya kita masukkan dua jumlah mahasiswanya itu ada 2 ya. Nah, mahasiswa yang pertama NIM-nya 23001. Namanya adalah si Bayu. Dan nilainya adalah 88. Nah, untuk mahasiswa yang kedua kita masukkan namanya si Wendy. Salah. Tolong ya. Jumlah siswanya ada 2, kemudian NIM yang pertama adalah 23001, namanya adalah si Bayu, nilainya 88. Nah, untuk mahasiswa yang kedua NIM-nya adalah 23002, kemudian namanya adalah si Wendy, nilainya adalah 80 contohnya.
Nah, kita cari NIM-nya 23001. Nah, maka yang keluar adalah si NIM 23001, namanya Bayu, nilai 88. Kita lihat pada file di sini ada dua nama yang tersimpan, dua data yang tersimpan, di mana ada si Bayu dan si Wendy. Kemudian kita akan lanjut ke soal yang ke-18. Jadi untuk soal yang 18 ini adalah statistik sensor menggunakan real log. Nah, jadi ini adalah untuk input jumlah pengukuran, alokasi dinamis, hitung min dan max-nya, dan juga rata-ratanya. Nanti akan dimasukkan inputnya, contoh yang 5 data ada 40, 55, 60, 38, dan 50. Nanti minimalnya itu adalah 38, maksimal adalah 60, dan rata-ratanya adalah 48,6. Nah, jadi nanti ini ada dua library, yaitu Encode Studio H dan juga Encode std.lib. Jadi nanti sebentar saya akan coba Nah, jadi di sini ada fungsi integer main, di mana ada integer pointer data sama dengan 0, integer ni. Sebentar saya akan coba sambungkan dulu. Nah, jadi pointer data sama dengan 0, n sama n, 1, integer min max sum sama dengan 0 for rata-rata. Nah, jadi nanti data itu adalah pointer ke array dinamis yang akan menampung data sensor. Kemudian nanti untuk n itu adalah jumlah data yang akan diinput, lalu min, max, dan sum itu untuk menghitung statistiknya. Kemudian rata-ratanya itu adalah bertipe float. Nah, nanti akan dimasukkan jumlah datanya. Kemudian untuk di sini ada dibuat malloc, di mana malloc itu untuk mengalokasikan memori untuk n integer. Nah, kemudian nanti akan dicek apakah alokasi itu berhasil atau gagal. Kalau gagal, dia di print alokasi awal gagal. Nanti akan selanjutnya akan diinput data, di mana ini adalah loop untuk input data ke array dinamis data. Kemudian di sini ada digunakan relog, di mana ini relokasi memori, di mana nanti ini untuk mengubah ukuran blok memori yang dihasilkan. Nah, selanjutnya kalau misalnya berhasil, dia lanjut. Kalau misalnya tidak, dia akan menghasilkan relokasi gagal. Gitu. Lalu selanjutnya adalah untuk menghitung min, max, dan sum-nya. Nah, jadi untuk di sini ada loop, di mana nanti kalau misalnya dia diupdate min itu kalau data i-nya itu lebih kecil, kalau misalnya diupdate max-nya itu kalau data i-nya itu lebih besar. Nah, kalau misalnya dia di ini ditambahkan datanya itu, maka dia akan dibagi atau dirata-ratakan dengan formatnya itu desimal dengan 1 digit gitu. Kemudian nanti akan dibebaskan dia menggunakan free data, akan di return 0 juga. Nah, jumlah datanya ada 5 data. Data pertama 40, data keduanya 55, data ketiganya 60, data keempat 38, data kelima 50. Maka minimalnya adalah 38, maksimalnya adalah 60, dan rata-ratanya adalah 48,6. Lalu selanjutnya kita akan ke soal yang ke-19. Nah, jadi ke-19 ini adalah strategi diskon dengan pointer ke fungsi. Nah, di sini dia deskripsinya, buat 3 strategi diskon. Pilih satu cara dinamis, tampilkan total setelah diskon. Ini adalah contoh inputnya, dan ini adalah contoh outputnya. Jadi untuk ini ada beberapa untuk ini ada include studio H, kemudian float diskon 10, float total, return total kali 0,9, yaitu sama, tergantung berapa diskonnya nanti akan dikalikan dengan
berapa, begitu. Lalu nanti akan ada integer main, float total, integer pilihan, kemudian array pointer ke fungsi, di mana nanti ada float, pointer strategi 3, float sama dengan diskon 10, 15, dan diskon 20. Nanti akan dimasukkan total belanjanya, lalu akan dipilih strategi diskon yang mana yang diperlukan, apakah yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Lalu nanti kalau misalnya di bawah pilihan 1 atau di atas pilihan 3, maka nanti akan dihasilkan pilihan tidak valid. Lalu di sini ada float, bayar, sama dengan strategi pilihan kurang 1, total. Nah ini nanti selanjutnya print bayar. Nah jadi ini nanti untuk memanggil fungsi diskon sesuai pilihan dari usernya, begitu, lewat strategi pilihan kurang 1. Contohnya kalau misalnya pilihan 2, maka dia akan dipanggil diskon 15, baru dikali dengan total. Kemudian nanti dia akan disimpan di variabel bayar ini. Lalu kita coba compile. Total belanjanya contohnya ini adalah 1 juta. Nah kita mau diskonnya 15%, maka pilih 2. Nah maka bayarnya adalah 850.000. Selanjutnya adalah soal yang ke-20, di mana ini ada untuk sistem akademik, gabungan struktur data dan file. Struktur dan file. Nah, jadi nanti akan disimpan data mahasiswa itu dengan NIM, nama dan nilainya, kemudian dialokasi. Nah, begitu, kemudian langsung ini untuk outputnya. Nah, jadi di sini ada beberapa library, kemudian di sini ada struct, di mana structnya itu berisi nama, NIM, nilai, dan mutunya. Ini disimpan dalam struct mahasiswa. Kemudian untuk ini adalah fungsi untuk menghitung mutu berdasarkan nilainya. Nah, kalau misalnya nilai segini, apa yang dikeluarkan, akan dikembalikan apa gitu. Lalu di sini integer main, mahasiswa MHS, mahasiswa malloc. Nah, jadi ini nanti size of mahasiswa if MHS sama dengan 0, print gagal alokasi memori %n return 1. Nah, jadi nanti ini untuk mallocnya digunakan untuk mengalokasikan memori sebesar struktur mahasiswa. Kemudian juga ini untuk mengalokasikan array mahasiswa dengan jumlah dinamis. Kalau nanti gagal, maka akan dihasilkan gagal memori alokasi. Nanti akan dimasukkan datanya, akan diinput datanya, yaitu NIM, nama, dan nilainya. Kemudian setelah itu akan dihitung mutunya, di mana nanti PTR mutu ini itulah pointer ke fungsi yang menerima integer yang mengembangkan karakter. Nah ini itu menunjukkan hitung mutu. Kemudian selanjutnya akan ditampilkan hasilnya, lalu nanti ini akan disimpan ke file, dimana nanti akan dibuka file academic.txt. Kemudian nanti setelah itu akan di print, yaitu nama, NIM, nama, nilai, dan mutunya. Setelah itu akan ditutup menggunakan fclose. Kemudian nanti jika sudah berhasil, maka akan di print data dia simpan ke academic.txt. Kemudian nanti akan dibebaskan memori menggunakan pre-MHS. NIM-nya adalah 12345, namanya Rico, nilainya 88. Nah, mutunya adalah A. Ini nanti datanya disimpan di academic.txt. Nah, di sini ada NIM-nya, namanya, nilainya, dan mutunya, begitu. Lalu untuk soal yang dari 10 soal kemarin, ini ada soal di mana saya akan buka modulnya. Nah, ini adalah soal yang ke-8. Di mana soal yang ke-8 ini adalah operasi dengan pointer dan fungsi.
Dimana deskripsinya di sini gunakan pointer sebagai parameter untuk menghitung kuadrat dan akar dari bilangan, lalu simpan hasilnya. Contoh inputnya adalah 9, maka outputnya adalah kuadrat 81 dan akarnya 3. Nah, jadi di sini ada code-nya seperti ini. Void hitung integer x, integer pointer k, float a, kemudian pointer k sama dengan x kali x, x pointer x, kemudian a pointer a sama dengan squared x, integer main, integer x, integer kuadrat, float kuadrat, kemudian print input akan dimasukkan inputnya, akan dihitung x-nya, lalu dia hitung kuadratnya dan akarnya akan di print kuadratnya berapa dan akarnya berapa, maka akan dihasilkan hasilnya, lalu nanti akan dikembalikan ke nol. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. B seru sama yang ini, kalau ini dia